Iya oke bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback lagi bersama saya tentunya di channel YouTube Kadungus Motovlog. Salam penyap bosku, salam los tenan. Iya oke bolo, lama nggak ngonten. 2 bulan cok ra ngonten edian piye wis duite akeh covid. Jadi yo gak ngonten yo aneh pikiran bos, pikirannya kebuanteran bosku. Jadi ini pikirannya rada kendut tak buat ngonten ya bosku. Ini di pinggirnya Mas Bayu bareng Mas Ronto yo. Yes. Asik. Ya guys, sebelum bahas ke topik, jadi ini saya mau menanyakan kabar teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan selalu serta dipermudah rezekinya ya bosku ya. Amin Allahumma amin. Doa terbaik buat rencang-rencang semuanya. Asik. Oke, di kali ini tuh saya mau membahas mengenai bore up versus stroke up, kenceng yang mana? Wis ngerimen mas. Dan ini di bengkel udah ada kayak beberapa part ya mengenai bore up dan stroke up. Cuma ini tinggal nunggu Mas Ronto dulu, ini baru nyetir klep cok. Oke. Iya sih. Senyummu manis mas. Semanis madu, semanis dia jambuan. Oke, sebelum membahas lebih lanjut ya, jileh klep siji mas ya. Oke, nah ini ada klep ya, ini perumpamaan aja tuh. Apa tuh pengertian bore up? Apa itu pengertian stroke up ya bos ya? Jadi kita mulai dari dasar dulu. Buat teman-teman yang kurang paham ya, nek sing wis paham ya mau disimak ya monggo, di skip ya monggo. Jadi yang pertama itu bore up ya. Bore up itu definisi itu membesarkan piston ya bosku, diameter piston. Bentar, tak ambilin buringnya dulu, buring. Hah? buring asih. Wow, itu ada buring mas di sana bos. Sini buring banyak. Seker sing cilik mas ya. Aneh pura mas ya. Ya, iki karku beda kok. Nah, wis ngene wae. Nah. Seker sing cilik gawane gak nek, Ron. Gawane iki. Nah, wis iki nek gawane wae, Bos. Iki kita taruh ya. Sambil rokokan Mas ya. Ben ras kentir. Soalnya wis kentir uripe, Cuk. Nah, bore up itu apa toh? Nah, membesarkan ini, Bos. Diameter piston. Yang awalnya pistonnya segini, yo. Ini diameter piro ini pokoknya standar yang kecil. Nah, dirubah kayak gini misalnya. Nah, ini kan udah perbedaannya udah jauh ya bos yo. No, apalagi yang ini, tambah jauh lagi yo. Jadi bore up itu membesarkan diameter piston. Berarti oversize termasuk bore up. Nek menurut saya oversize itu termasuk bore up, cuma itu bore up-nya versi pabrikan ya, terbatas ya bos ya. Misalnya kayak di Honda Tiger ya, Honda Tiger itu di 66 ya bos ya, nek pabrikan ya bos ya, di 66 kayak gitu tuh oversize ya. Tapi termasuk ya bore up sih menurut saya secara pabrikan. Cuma nek secara racing ya ini 72 ini diameternya 72. Bore up racing ya bos ya. Oversize-nya oversize racing ya. Oversize-nya ranggur 100-200 neng akeh atus bosku. Seperti itu untuk pengertian dari bore up. Menambah cc ya, termasuk bore up tuh salah satu jalan untuk menaikkan volume silinder mesin kalian ya. Baik dari ini. Nah, membesarkan diameter piston. Nah, untuk pertanyaannya, nek biasanya ya bos ya, untuk ini yang dibahas buat balap aja. Bore up untuk balap. Jadi nek kita sudah membesarkan piston tanpa men-stroke up bandul ya, otomatis power naik bos. HP ya kita panggilnya horsepower ya bos ya. Tapi ya diimbangi dengan ini namanya ganti klep bos ya. Masuk seker 72 klepe 28 2824 ya gak mungkin bosku.
Jadi ya kita hitung juga untuk diameter klepnya itu saling berhubungan nih board up itu. Berhubungannya dengan klep sama noken. Ini di motor 4 tak ya, di motor 4 tak. Sekali lagi di motor 4 tak. Jadi menentukan diameter klep gimana Fit? Untuk menentukan diameter klep, jadi teman-teman itu pakai dasaran dulu seperti rumus. Menentukan diameter klep ini itu dengan cara 48% sampai 51% dari diameter piston. Terus menentukan yang diameter X itu kan tadi in, itu 85% dari klep ini. Paketnya neng kene apa neng mah? Piro Mas? Satusan. Oh, neng kene gak apa-apa Mas. Kita nggo dompet toh Mas. Bentar tak skip dulu ya bos. Ya ini ada paket, oke? Ya oke, jadi lanjut tadi untuk menentukan diameter klep X itu 85% dari diameter klep in. Kita ambil contoh di ini aja ya, di Tiger aja ya bos. Klep 3631 itu idealnya di piston 72. Untuk besar lagi bisa Fit, bisa. Cuma ya pakai dasar hitungan ya bos. Ya ora ton klepe 39, 35 ya kayak gitu nggak ada. Harus pakai rumusnya itu dulu. Terus teman-teman juga bisa dilihat di bagian headnya ya. Di sini tuh muat enggak? Di sini tuh muat enggak? Untuk pistonnya sendiri ya, ini kan squeeze-nya ya bos ya. Jadi kita juga harus menghitung di sininya, di kubahnya juga dihitung. Gitu bos. Untuk bore up sendiri itu saling berhubungan, wes susahnya itu di situ. Jadi powernya itu bener-bener naik ya bos. Naik pesat, bisa meningkatkan horsepower. Terus ini noken as juga berperan ya bos. Di bore up tuh sudah satu paket nih ganti yang namanya piston. Itu otomatis nokennya juga dikem ulang. Biasanya kan teman-teman pakai bahan yang mentah ya bos. Jadi di profil lagi untuk menentukan LSA, terus liftnya berapa, overlapnya berapa ya gitu. Untuk bore up itu hubungannya dengan ini. Wis pokoknya bore up tuh hubungannya dengan piston, terus di bagian klep sama di bagian noken bore up. Ya. Terus untuk stroke up itu pengertian dasar itu menaikkan nganu bos, big endnya ditarik ke atas, jadi diunggah no offset ya bos. Seperti itu untuk pengertian stroke up. Kelebihannya apa Fit? Untuk kelebihan dari stroke up itu menaikkan torsi bos. Tadi kalau bore up menaikkan horsepower, stroke up tuh menaikkan torsi. Torsi ini sing piye? Torsi itu yang bagaimana? Jadi torsi itu dirasa di motor tuh semen bisa. Waktu dibuat gas awalan itu greget bosku ya. Rasanya cepat kayak terbang bosku motornya bosku. Narik di dada, asik. Dada apa Kisron? Tuh rasanya motor tuh jambak banget bosku. Misal kayak gitu tuh efeknya dari stroke up yang tinggi. Cuman ya bos ya. Nah, kekurangan dari stroke up sendiri itu kita dari kekurangannya dulu. Stroke up itu getar bos. Ada yang bilang stroke up nggak getar, nggak mungkin. Tetap getar bos. Stroke up itu getar. Yang pertama tetap getar. Terus yang kedua itu RPM-nya terbatas bosku. Jadi ini stroke up, semakin tinggi stroke up, semakin rendah pula RPM-nya ya Mas Bayu ya. Nah, guys, bengkelnya dewe bos. RPM-nya semakin menurun. Itu untuk stroke up. Misalnya kita ambil contoh ini bandul atau kerkas ya. Kerkas ini langkah 74. Ini misal anggap aja kerkas Tiger ya. Ini sebetulnya kerkasnya NMAX. Anggap aja punya Tiger.
Ini langkah 74. Yang satunya misalnya ini langkah 62 standar pabrikan. Itu untuk RPM itu bakal kuat di langkah standar trigger di 62,2 ketimbang 74. Kita ambil RPM di 12.000, 13.000 itu nek standar trigger kuat. Jika di stroke up yang 74 tadi mungkin di 8.000, 9.000 itu motornya udah weter pol bos, malah tenaganya malah drop, RPM atasnya hilang bos gitu ya. Terus kekurangan stroke up apalagi fit, mesin cepat panas bos, rawan jebol itu nek stroke up, nek terlalu tinggi-tinggi. Terus kelebihannya di stroke up, kelebihan stroke up itu ya itu tadi motor jambak saat dibuka gasnya ya bos ya. Misalnya untuk stop and go lah, berhenti di lampu merah langsung kita gas, langsung cepet, kelihatannya naiknya cepet kayak gitu bos. Terus motor strokean itu identik dengan irit ya bos, irit bahan bakar karena RPM yang digunakan tuh enggak tinggi-tinggi banget. Itu yang stroke up. Nah, ini juga sama-sama menambah cc volume ya, dengan cara menaikkan ini panjang piston, stang piston bikinnya kan dinaikin, jadi otomatis langkahnya itu naik ya bos ya. Terus yang bore up tadi ya, itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihan bore up, kelebihannya RPM tinggi, guys, RPM tinggi, power yang dihasilkan tinggi, HP-nya ya dhuwur, mesti HP-nya dhuwur, bore up. Terus motor nek di shaker gede kuwi nek gak penak ini kekurangannya boros bos, RPM kan tinggi ya bos ya, RPM tinggi. Nek sama-sama panas yo ya cetok panas jenenge bore up, sekre semene bos, wayahe sekre sakmene bos. Nah mene panas juga ya. Terus di bagian ininya ya bos ya, di bagian headnya juga harus nyekuis, itu rawan bocor nek bore up terlalu besar ya di sini dulu. Makanya kadang ada yang habis dilepas ini perpakai ada hitam-hitamnya di bagian dekat ancernya sini. Itu bos kekurangannya bore up itu. Mas yo kita pakai lemnya Permatek, lem yang mahal ya. Nek saya wes melebihi batasnya itu ya wes kayak gitu. Kurangannya apalagi nek bore up extreme fit dipakai harian, kekurangannya ya jebol tuh pasti bos. Kalau kita nggak pandai-pandai nguntir atau ngegas, motor itu jebol gitu. Terus nek bagian bore up-an itu tadi stroke up sama, misal pistonnya kita pakai yang kecil ini, terus nokon tetap dimodif nek pakai teman-teman. Cuma nek pakai klep yang besar ya kemungkinan besar terbatasnya di klepnya kan pakai kecil, soalnya sekre kecil. Beda dengan bore up, nek bore up klepnya pakai klep yang lebih besar ya bosku. Yang dirubah kan ini toh stangnya ini dinaikkan ke sini, terus pada lubang bikinnya ya bos, di bikinnya dinaikin stroke up. Terbatasnya di klep sama piston, walaupun overlap tinggi nih sekre kecil yo percuma itu menurut saya ya. Beda lah nek kalian bore up loh sekre sakmene yo Ini numpak listrik. bed listrik banter cuk neng drag timre 10 Nah ini kan terbatas dengan ukuran diameter klep. Yang ini bisa 3631. Ini 3631 ya ora mungkin iso bos, iso edan nek seker sak mimi iki. Itu terbatasnya di situ.
untuk yang berstroke. Nah, beda lagi nek kalian imbangi wes stroke up ya bore up, itu menentukan formula mesin baru. Yang dirubah itu wes noken, klepe gede, sekre ya walaupun 68 langkahnya 72, itu karakter motornya juga bakal beda ya bosku. 68 klepnya tak kayak 3429 itu kan termasuk udah gede ya bos yo. Ya bore up ya stroke up. Nah nanti otomatis di bagian rasio juga bakal dirubah, drive gear juga, terus di gear set juga menentukan final gear ya juga, jadi motor lebih kenceng. Beda dengan bore up tok, stroke up tok itu beda begitu bos. Terus nek kita ambil di standar pabrikan yang overbore sama overstroke, kenceng mana fit? Kenceng anu bos, overbore. Contohnya di motor Suzuki Satria injeksi FUFI, itu dari pabrikan lahir overbore, itu motornya bener-bener kenceng bos. Saya akuin itu Satria FU injeksi itu dari pabrik udah kenceng. Beda kayak CBR, walaupun di WC itu masih kenceng FUFI. CBR terus ME King itu kalau dijajarin bertiga itu tetap kencengnya kenceng FU injeksi, saya yakin itu. Jadi untuk nek teman-teman nek overstroke banter, bore up banter, dan nek bore up sing di bore up ngurun ganti sekret tok 72, klepe sih cilik-cilik ya pode percuma. Nah stroke up dhuwur, stroke up 72, sekre sakmene ya percuma no bos, sama aja. Jadi harus saling berkesinambungan di bagian mesin ya, mulai dari noken, klep, piston, kerkas itu harus berkesinambungan bosku. Jadi motor kencang tuh saling berhubungan lah. Gak bisa nek stroke up tok kenceng, bore up tok kenceng, gak bisa. Ini ngomongin kecuali spek pabrikan ya bos ya. Nek pabrikan gawe emang ya kenceng emang nek overbore ya. Contohnya di FU injeksi itu tadi bosku. Nek di motor 4 tak gitu. Nek teman-teman wah ngapusi wis jajal dhewe to bos, jajalan dhewe. Teman-teman riset. Sama-sama motornya sama lah, Tiger, sama-sama Tiger. Yang satu krek AC standar ya, nggak diapa-apain ya. Yang kedua krek AC modif langkah 72. Nah yang langkah 62 tadi, yang langkah standar tadi pistonnya 72, klepe 3631 ya bosku ya. Untuk yang lain-lain kan menyesuaikan, kayak di gear itu tetap di reset, otomatis ganti. Nek gear nggak usah ditanyakan, rasio pakai standar, itu saya yakin kenceng. Terus yang satunya tadi langkah 74, tapi pistonnya standar 63,5 dengan diameter klep kuwi. Nek Tiger ini 31 piro mas? 31,5 ya? Klepnya 31,5. 31,5. Nah untuk tarikan awal itu memang greget yang langkah 74 tadi bos, tapi pistonnya standar dan RPM-nya terbatas. Beda dengan yang 72 tadi. 72 tadi klepnya 3631. Itu lebih kencang yang ini tadi, kecuali ya ini pistonnya juga dimodif. Misalnya di langkah, tidak di langkah, di 68 klepnya ditambah 29 itu beda. Ya mungkin bisa kencang yang ini, yang stroke up. Soalnya kan yuk dirubah kabeh to bos, yuk kelep, yuk noken, yus rasio barang. Itu bedanya di situ. Dan karburator itu juga ngaruh, penunjangnya karburator yang jelas. Nek saya pribadi untuk menentukan karbu yang ideal buat motor itu kita lihat dari ukuran klep
innya. Misalnya klep innya 36, berarti kita pakai karbu ukuran 36 tuh. Di atasnya apakah bisa? Bisa. Ini tuh nih buat harian tuh 36. Di bawahnya bisa cuma nafasnya terbatas bos. Kurang. Nek 42 fit, 42 bisa. Begitu bos. Dan untuk tipe yang stroke up itu kan rata-rata itu ada limiternya di CDI nya. Ini bore up loss lagi ini piston speednya itu kuat, itu RPM berapapun loss ya, walaupun jadi non limiter saya kira gede itu bakal loss, powernya saya gede. Contohnya di ZX itu ya kuat 12.000 RPM gendeng jadi 4 silinder loh, 4 silinder loh bos, seperti itu. Jadi nggak usah udur ya, udur tuh berselisih pendapat stroke up sama bore up tuh kenceng mana ya, sesuai kebutuhan aja, semua itu sesuai dengan kebutuhan, porsinya masing-masing ya. Stroke up overstroke bisa lebih kencang, bisa bore up bisa lebih kencang, bisa, tinggal kita waktu nata mesinnya itu seperti apa, keinginan dari owner motornya itu sendiri itu bagaimana ya bos. Nah, no. Betul ya mas ya. Seperti itu bos. Untuk masalah mesin. Bisa itu tadi yang susah itu motor spek balap dibuat harian minta awet. Tapi untuk spare partnya itu pakai ceng-ceng pu. Itu susah banget itu untuk mekanik itu bos. Spek balap dipakai harian suruh awet, ora gampang rusak, itu sulit bos. Dengan spare part ini nggak usah nyebutin merek aja ya, ada harga ada rupa gitu aja ya bos ya. Gitu, yang susah tuh di situ. Terus untuk motor seperti ini perawatannya gimana? Sebetulnya sama-sama ribetnya. Kenapa? Kita harus sering bongkar mesin ya. Sering bongkar mesin untuk ngecek part-partnya itu sendiri. Terus nek menurut saya ini ya lur ya, nek dipakai harian itu mending bore up atau mending stroke up. Nek saya pribadi itu mending stroke up ya, naik 2 mili itu udah kerasa banget, walaupun piston standar, knocker standar, shaker standar, yang lain standar kabeh ya intinya ya. Itu saya mending stroke up, itu udah kerasa banget tuh, walaupun 2 mili ya bos. 2 mili kerasanya gede bos. Nek stroke up itu nek buat harian stop and go ya, tuh gas mangkat kayak gitu. Nggak usah merasa paling kenceng sing di stroke up apa bore up ya. Sebetulnya sama-sama kenceng bos. Tujuan dari stroke up itu juga menambah diameter cc, bore up juga sama, cc nya nambah, yang satu di horsepower, yang satu di torsi ya bosku. Apakah bore up yo ngaruh nih torsi? Ngaruh, cuma ngaruh sedikit. Yang ngaruh besar tuh di torsi itu di krek as ya, di bandulnya itu bosku. Seperti itu bosku. Jadi ya semua tuh sesuai kebutuhannya masing-masing. Nek jadi nih Gus Ronto pengen banter strokan yo iso ya mas yo. Iso. Pengen banter irit numpak celeng. Oke. Ojo nyebut merek mas nyeni mas Orang merek mas. nyeni mas ngono wae, ojo ora dihujat kok. Wae dihujat. Jangan nyebut merek. Guys, nyeni mas ngono wae. Nanti Mas Pedan gak terima nanti. Aku nak numpak Shogun wae. Numpak Shogun. Saya rande mungso. Ini deratak, ini terus. Jadi intinya nyeni mas gitu aja, udah tahu. Nek tusuk nanti saya disuruh klarifikasi bahaya nanti.
Padahal ya user to stroke ya Mas ya. Iya. Nah, akan klarifikasi nanti repotnya di situ. Ya oke bosku, mungkin untuk video atau konten kali ini cukup sekian aja mengenai penjelasan bore up, stroke up, kencang mana dan intinya kesimpulannya itu sesuai dengan budget kita masing-masing, sesuai selera. Bore up bisa kencang bisa, stroke up bisa kencang bisa. Selagi part-part yang digunakan mendukung tuh semua bisa kencang bosku. Apalagi kalau sakit hati ditinggal cewek ya Mas ya asik. Aja gantung Mas. Oke. Ya oke, mungkin saya cukupkan video konten kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu ngikutin channel ini dari nol hingga sekarang. Tanpa kalian saya bukan apa-apa bosku. Ya oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam banyak bosku, selamat senang. See you next konten berikutnya. Bye bye.